Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi kelas 4A, B, dan C dalam pembelajaran SKI bersama Ibu Erin. Ya, minggu ini adalah pertemuan kedua dalam pembelajaran SKI. Oke, siap ya? Nah, SKI masih mengenai pelajaran yang keempat atau bab 4 mengenai hijrah ke Taif. Ya, melanjutkan yang minggu kemarin. Tugas minggu kemarin kalian adalah men-scan TS Rider yang ada di buku paket mengenai hijrah ke Taif. Sudah ditonton? Ya, sudah disimak? Iya, pasti ceritanya sangat menyedihkan ya apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Oke, kita jelaskan kembali di bab ini ya. Nah, kita penjelasan peristiwa hijrah ke Taif. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Silahkan garis bawahi dari Taif dari bulan Syawal sampai kenabian. Dalam hijrah ini Nabi Muhammad ditemani oleh anak angkatnya, ya, yaitu Zaid bin Harisah. Silahkan garis bawahi ditemani dan sampai Zaid Harisah. Nah, teruskan. Jadi Nabi Muhammad ini hijrah ke Taif sekitar bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Beliau ini berangkat dengan anak angkatnya yaitu Zaid bin Harisah. Mereka berdua berangkat ke Taif dengan berjalan kaki. Dengan tujuan, kenapa sih nggak naik pesawat? Karena nggak ada ya. Nah, kenapa nggak naik unta atau kenapa tidak naik semacamnya kuda? Nah, tujuannya agar kaum kafir Quraisy tidak mencurigai kepergian Nabi ke Taif. Silakan garis bawahi agar kaum kafir Quraisy sampai ke Taif. Ya. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, tibalah Nabi Muhammad di kota Taif. Nabi Muhammad pergi ke Taif dengan tujuan garisan dari Nabi Muhammad pergi ke Taif dengan tujuan mencari perlindungan dari keluarganya yang berada di Taif. Ada keluarganya di Taif yaitu Kinanah. Kinanah ini gelarnya di sana adalah Abu Jalil dan Mas'ud yaitu gelarnya Abu Kuhal. Nah, lalu setibanya di Taif, Nabi Muhammad menemui pemuka Bani Sakif, ya, orang yang paling berpengaruh di Bani Sakif, yang merupakan orang berkuasa di daerah tersebut. Kepada mereka, Nabi Muhammad menyampaikan ajaran yang dibawanya. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa beliau adalah orang yang diutus oleh Allah atas agama Islam. Nabi Muhammad juga berharap agar penduduk Taif mau membantu usahanya dalam menyebarkan ajaran Islam. Ya, diceritakanlah tentang ajaran Islam kepada para pemuka di Taif, ya. Nah, setelah itu apa reaksi mereka? Nah, para penguasa Taif, coba digarisin, garis bawahi lagi.
para penguasa Taif menolak ajakan Nabi Muhammad. Mereka berkata, sekiranya kata-kata yang kamu serukan itu baik, tentu famili dan kaum kerabatmu akan menerima terlebih dahulu. Setelah itu mereka mengusir Nabi Muhammad dan Zaid, ya. Tidak mau mereka menerima ajaran Nabi, menolak dan bahkan mengusir Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah. Tidak hanya mengajak para pembesar Taif, Nabi pun pergi ke pasar dan tempat pertemuan. Setiap kali berjumpa dengan siapapun, Nabi Muhammad tidak lupa menyapa dan menyeru seraya mengucap syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang menggubrisnya. Bahkan para pembesar yang ada di Taif menyuruh penduduk Taif untuk menyakiti Nabi Muhammad. Betapa kejamnya ya para penduduk Taif kepada Nabi Muhammad, ya. Nah, pada kenyataannya penduduk Taif sudah dihasut oleh Abu Lahab. Nah, dari penduduk sampai Abu Lahab, tolong garis bawahi, untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad. Mereka menghina, menyoraki, dan menyakiti Nabi Muhammad. Ya, coba digaris bawahi lagi, dari mereka menghina, menyoraki, dan menyakiti Nabi Muhammad. Nah, tanpa diduga oleh Rasulullah dan Zaid, penduduk Taif mengambil batu dan membuat barisan. Ketika batu-batu itu dilemparkan, Nabi Muhammad dan Zaid berusaha lari. Jadi ini adalah perlakuan dari penduduk Taif. Mereka menghina, menyoraki dan menyakiti Nabi Muhammad. Bahkan mereka itu melempar batu kepada Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah. Ya, Nabi dan Zaid bin Harisah berusaha lari. Zaid berusaha melindungi Nabi Muhammad dengan badannya, ya. Akan tetapi usahanya gagal. Tetap batu-batunya mengenai Nabi Muhammad, ya. Akibatnya tubuh Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah penuh luka dan berlumuran darah. Nabi di situ juga terkena batu, ya, terkena lemparan, dilindungi oleh Zaid juga tidak terlindungi. Mereka berdua berlumuran darah, penuh luka, sangat menyedihkan. Dengan penuh luka di sekujur tubuh, Rasulullah dan Zaid terus berlari mencari tempat perlindungan. Setelah beberapa lamanya, Nabi Muhammad dan Zaid menemukan tempat berlindung. Nah, coba di garis bawahi yang ini. Mereka berlindung di balik tembok rumah Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah ini adalah putra dari Robi'ah. Pas itu garis, ya. Letak rumah itu berjarak kurang lebih 3 mil dari Taif. Setelah merasa aman, Nabi Muhammad bersandar di tembok bawah naungan pohon anggur. Jadi kurang lebih mereka bersembunyi di kebun anggur, ya. Nah, beliau merenungi peristiwa yang baru saja dialaminya. Kejadian itu sangat menyakitkan. Harapan Nabi Muhammad untuk mendapat bantuan dari penduduk Taif pun hilang. Dalam keadaan yang menyedihkan itu, Nabi Muhammad memanjatkan doa kepada Allah sebagai berikut. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekurangan siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai orang yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Engkau Tuhanku, kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku?
Aku tidak peduli asalkan engkau tidak murka kepadaku. Sebab sungguh banyak kesehatan yang engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan dan yang menjadikan segala urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar engkau tidak menurunkan kemarahanmu kepadaku atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga engkau ridho. Tidak ada daya dan kekuatan selain denganmu. Itu doa Nabi Muhammad. Lalu pemilik kebun anggur itu, pemilik rumah itu, yaitu Utbah dan Syaibah, mendengar doa Nabi Muhammad, merasa hatinya tergerak, merasa kasihan. Ia meminta budaknya, ya, budaknya bukan anak, budak itu adalah hamba sahaya atau pelayan, ya. Namanya Adas, pelayannya itu namanya Adas, untuk menyerahkan beberapa butir anggur kepada Nabi Muhammad. Wahai Adas, tolong, kata Utbah dan Syaibah, tolong berikan anggur ini kepada 2 orang yang ada di sana. Gitu ya. Lalu saat Adas datang memberi anggur, rasa kesedihan di hati Rasulullah sedikit berkurang. Saat memakan anggur, Nabi Muhammad mengucapkan Bismillah. Ya, Adas merasa aneh atas perkataan Nabi Muhammad karena orang-orang di Taif tidak pernah berbicara seperti yang Nabi Muhammad bicarakan. Bismillah, Alhamdulillah. Adas merasa aneh. Lalu Nabi bertanya kepada Adas, dari mana asalmu? Adas menjawab, saya berasal dari Niniveh atau Ninawa, ya. Lalu agama saya adalah Nasrani, kata Adas. Waktu itu Nabi mengetahui bahwa kota Ninawa itu adalah kota di mana Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus. Waktu itu ajaran Nabi Yunus. Adas sangat tahu ajaran Nabi Yunus, ya. Adas tahu bahwa Nabi Yunus adalah seorang nabi. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menerangkan asal kelahiran Nabi Yunus bin Matta. Nabi mengatakan Nabi Yunus adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Saat itu juga Adas membungkuk. Karena tahu cerita Nabi itu adalah benar, ya. Adas juga berlinang air mata. Adas lalu membungkuk dan mencium kepala, kedua tangan, dan kedua kaki Nabi Muhammad. Setelah itu Adas mengucap kalimat syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adas akhirnya masuk Islam di situ, ya. Setelah selesai, dengan hati yang sedih, Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah meninggalkan Taif untuk kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, malaikat Jibril menjumpainya seraya berkata, "Wahai Muhammad, jika kamu berkehendak, aku akan mengangkat gunung ini dan menjatuhkannya di atas kaum laknat itu." Ya, jadi malaikat Jibril menawarkan dirinya, kalau Nabi Muhammad mau, silahkan suruh aku untuk menghancurkan kota Taif dan juga orang-orang yang ada di Taif. Ya, gampang malaikat Jibril ngangkat gunung dan menghancurkan kota Taif, pasti langsung hancur, ya, kota Taif. Namun apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Jangan. Aku berharap Allah mengeluarkan mereka dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Malah Nabi Muhammad tidak membalas dendam perlakuan orang-orang Taif, penduduk Taif. Malah Nabi Muhammad mendoakan dengan yang bagus-bagus, ya.
Begitu juga kita patut mencontoh Nabi Muhammad jika kita disakiti oleh orang lain ya, maka kita pun jangan membalas menyakiti orang tersebut, tapi doakanlah dengan kebaikan ya, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita lagi. Nah, demikian kerendahan hati dan keluhuran budi Nabi Muhammad. Beliau tetap memaafkan, coba digarisbawahi dari beliau tetap memaafkan orang yang telah menyakiti dan memusuhinya. Bahkan beliau tetap mendoakan agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu kaum Sakif tadi ya, Bani Sakif. Nah, begitulah cerita saat Nabi Muhammad hijrah ke Taif ya. Beliau itu tidak diterima di kota Taif. Nah, silahkan baca kembali dan tadi perhatikan bagian mana saja yang harus digarisbawahi ya. Karena tugas kalian hanya menggarisbawahi yang tadi Ibu jelaskan. Ya, hanya menggarisbawahi yang tadi Ibu jelaskan. Silahkan jika kurang paham, simak lagi video yang ada TS Ridernya ya, dan juga video ini silahkan buka kembali sampai kamu paham ya. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai hijrah ke Taif ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita contoh keteladanan dari Nabi Muhammad, dari sikap sabarnya, sikap baik hatinya, tidak balas dendam jika ada orang yang menyakiti ya. Nah, kita contohlah dari sikap Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, sampai sini dulu. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Berjumpa lagi minggu depan dalam pembelajaran SKI. Nah, Ibu mohon tugas yang dikasih minggu kemarin adalah ada pertanyaan 3 ya, yang belum tolong dikerjakan ya. Nah, terima kasih. Berjumpa lagi minggu depan. Sehat selalu, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.